Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi hari ini kita akan baca dari 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 10. Demikian bunyi firman Tuhan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang dipatut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Saudara, kita akan mengulang kembali ayatnya yang ketujuh. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Alkitab menyatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman menjadi dasar bagi orang percaya di dalam menjalankan kehidup kekristenannya, saudara. Karena itu kita harus memiliki iman yang hidup. Kita harus memiliki iman yang aktif. Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada, saudara. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, iman adalah kemampuan ilahi yang sanggup melihat apa yang tidak sanggup dilihat mata jasmani kita. Orang Kristen yang beriman adalah orang Kristen yang percaya dan memiliki keyakinan yang kuat akan Tuhan dan janji-janjinya. Meski hal itu belum menjadi kenyataan, saudara, tetapi dengan iman kita melihat bahwa itu pasti terjadi. Orang Kristen yang beriman tidak ragu dan tidak bimbang akan segala janji Tuhan. Sebaliknya memegang teguh janji itu tanpa ragu lagi, saudara, tanpa mempertanyakannya, terus bersabar dan bertekun menantikan janji Tuhan tersebut dan menjalani hidup dengan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, bahkan dari tahun ke tahun, saudara, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Meskipun menghadapi tantangan dan ujian yang berat sekali, namun Rasul Paulus tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbarui dari hari ke hari. Paulus yakin benar, saudara, bahwa penderitaan yang dialaminya itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan, yang Tuhan akan berikan kepada kita. Banyak orang Kristen yang menjalani hidupnya dengan letih lesu lemah, keluh kesah, persungutan, bersungut-sungut penuh dengan omelan dan sebagainya, saudara. Karena fokusnya hanya tertuju kepada besarnya masalah dan situasi yang ada. Marilah kita mau belajar meneladani daripada Rasul Paulus yang selalu berjalan dengan iman. Ada rugi besar, saudara, jika kita tidak bersungguh-sungguh dan beriman kepada Tuhan. Karena dengan iman kita mampu melihat betapa dahsyatnya kuasa Tuhan yang
tidak bisa kita gambarkan, saudara. Secara jasmani mungkin Tuhan tidak kelihatan, tetapi kita yakin bahwa Tuhan itu ada dan kuasanya tidak berubah, baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Bahkan pemazmur berkata, orang bebal berkata dalam hati, tidak ada Allah. Saudara ingat, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Apakah kita orang bebal? Tentu tidak, saudara. Sebab kita adalah anak Tuhan yang berpegang teguh kepada janji Tuhan. Jadi menurut Alkitab hanya orang bodoh dan gila saja yang berkata bahwa Tuhan itu tidak ada. Iman tidak saja memampukan seseorang melihat yang tidak kelihatan, tetapi juga bisa melihat sisi positif dari segala yang buruk sekalipun. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Demikian kata 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Selamat pagi, selamat berkarya, dan Tuhan berkati.